Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat beraktivitas bagi teman-teman yang saat ini masih beraktivitas. Ada beberapa situasi atau hal yang menyebabkan pikiran bawah sadar kita terbuka secara otomatis. Yang saya sampaikan di video ini dan setelah yang satu ini. Terima kasih. Jadi di video kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana cara menembus pikiran bawah sadar gitu ya. Tapi di video kali ini akan saya bagikan atau saya beritahu kepada teman-teman, ada beberapa situasi, beberapa aktivitas yang itu membuat pikiran bawah sadar kita terbuka secara otomatis. Kenapa saya buat video seperti ini? Agar kita semua lebih berhati-hati, karena seperti yang saya sampaikan kemarin, pada saat alam bawah sadar kita buka, pada saat pikiran bawah sadar kita buka, itu otomatis apa yang kita yakini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang terinstal di dalam pikiran bawah sadar kita, yang itu nantinya akan menjadi sebuah kenyataan kalau itu kita yakini. Dan kalau itu kita lakukan secara berulang-ulang, akan menjadi hal yang bisa terjadi meskipun itu hanya ada di dalam pikiran. Tapi ini bedanya di pikiran bawah sadar kita. Makanya video ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua, ada beberapa situasi, ada beberapa aktivitas yang pada saat itu kita lakukan, otomatis pikiran bawah sadar kita terbuka. Pikiran bawah sadar kita terbuka secara otomatis. Langsung saja, karena saya juga lagi di jalan, nggak bawa mikrofon, jadi mumpung saya ingat dan ingin buat konten, nanti kalau misalkan di rumah atau apa lupa lagi gitu ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang jelas, karena ini saya nggak bawa mikrofon eksternal gitu ya. Ada beberapa situasi, ada beberapa momen, ada beberapa aktivitas yang itu secara otomatis pada saat kita melakukan itu, pada saat kita ada di situasi itu, pikiran bawah sadar kita terbuka. Yang pertama adalah sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, pada saat kita sudah berbaring di kamar tidur ya, di ranjang gitu, pada saat kita sudah berdoa, pada saat kita sudah santai, badan kita sudah rileks, tubuh kita sudah rileks, pikiran kita sudah rileks, otot-otot semua sudah rileks, dan mau hampir tertidur, itu pikiran bawah sadar kita terbuka secara otomatis. Makanya ada orang atau banyak orang bilang pada saat sebelum tidur berdoa, pada saat sebelum tidur kita introspeksi diri, pada saat sebelum tidur kita memberikan afirmasi atau kata-kata positif kepada diri kita, atau bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada diri kita, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih, hari ini saya telah melakukan hal-hal yang insya Allah itu baik. Terima kasih untuk badan saya, karena seharian full ini tadi sudah menemani saya untuk melakukan aktivitas, melakukan kebaikan, melakukan hal apapun itu dari mulai pagi sampai sekarang tidur. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang sangat luar biasa. Semoga besok lebih baik daripada hari ini. Jadi afirmasi-afirmasi, kata-kata positif sebelum kita tidur, secara otomatis itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi pada saat kita sudah rebahan seperti ini, terus kita terpejamkan mata, terus di dalam hati terima kasih, sudah santai ya, terima kasih, mengucapkan afirmasi positif setelah kita tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita bangun tidur, pada saat kita bangun tidur, jekekal ya, bahasa Jawanya jekekal gitu ya. Tangi atau bangun itu posisi pikiran bawah sadar kita terbuka otomatis. Makanya pada saat kita bangun tidur, usahakan mengucapkan kata-kata yang positif. Usahakan mengucapkan kata-kata yang positif kepada diri kita, karena pada saat itu pikiran bawah sadar kita terbuka. Paling tidak bangun tidur berdoa. Setelah berdoa, setelah itu mengucapkan syukur lagi. Alhamdulillah masih bisa membuka mata, alhamdulillah masih bisa bergerak. Yang penting alhamdulillah masih bisa bernafas. Semoga hari ini lebih luar biasa, semoga hari ini lebih kuat, saya hari ini lebih bersemangat, saya hari ini lebih bisa menjalankan aktivitas saya dengan sebaik mungkin, saya hari ini bertemu dengan orang-orang baik, saya hari ini melakukan hal-hal yang baik, terima kasih, alhamdulillah, dan sebagainya. Kenapa? Pada saat bangun tidur kita disuruh untuk mengucapkan hal-hal yang baik, karena pada saat itu pikiran bawah sadar kita buka. Pada saat bangun tidur kita mengucapkan, aduh badanku sakit semua nih,
aduh capek banget di badan. Percaya nggak percaya, capek akan terjadi beneran. Percaya nggak percaya, badan Anda akan sakit beneran pada saat Anda bangun tidur terus, aduh capek banget nih, aduh badanku sakit semua. Yang terjadi adalah badan Anda benar-benar sakit dan Anda benar-benar capek. Bangun tidur rasanya badan malah nggak karu-karuan gitu ya, malah sakit semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat kita sholat. Pada saat kita sholat itu otomatis pikiran bawah sadar kita terbuka. Karena kita fokus pada sholat, karena kita khusyuk ya, bahasa agamanya khusyuk. Kita fokus kepada Tuhan kita fokus pada gerakan kita fokus kepada bacaan kita. Pada saat sholat, semua otot-otot kita ini meregang. Pikiran kita ini menurun kinerjanya. Kita tidak memikirkan apapun di dunia ini, kita fokus kepada sholat. Nah pada saat itu pikiran bawah sadar kita terbuka. Makanya sering sekali kita merasakan pada saat sholat itu kita tiba-tiba ingat sesuatu atau hal yang sebelum kita sholat itu kita lupa. Misalkan nih kita mencari kunci atau kunci sepeda motor atau apa yang hilang katakan. Terus kita cari nggak ketemu. Terus ya udah deh waktunya sholat, kita sholat dulu. Setelah kita sholat, entah itu di rakaat pertama atau rakaat kedua atau baru takbiratul ihram, tiba-tiba kita ingat, tadi saya naruh kunci di sini deh perasaan. Nah itu tanda kalau pikiran bawah sadarmu terbuka. Pada saat Anda mencari kunci itu dengan pikiran sadar, Anda tidak mengetahuinya, Anda tidak menemukannya. Karena Anda yang pertama pikiran ini bersifat tidak permanen atau sebentar, memorinya itu menyimpannya hanya sebentar. Jadi pada saat Anda menaruh sesuatu sudah sekian lama ya, beberapa jam itu kita sudah lupa tadi saya taruh mana ya, kan gitu ya. Tapi pada saat Anda tenang, Anda sholat, itu biasanya pikiran bawah sadar Anda buka dan Anda bisa mengakses apa yang Anda lakukan tadi dan Anda menjadi ingat di mana tadi kuncinya saya taruh gitu ya. Tuh untuk sholat ya. 3. Yang keempat, pada saat kita buang air besar atau pada saat kita BAB. Pada saat buang air besar nggak mungkin kita tuh memikirkan hal-hal yang ruwet gitu. Kita pasti menikmati gitu. Kita pasti menikmati dan merasakan BAB, menikmati BAB itu dengan nikmat gitu ya, merasakan. Ya itu posisi pikiran bawah sadar kita terbuka. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan melakukan hal yang aneh-aneh, jangan berpikiran negatif. Karena kalau Anda berpikir negatif dan itu Anda lakukan berulang-ulang, bisa masuk dan terprogram, terinstal kepada pikiran bawah sadar Anda. Hati-hati pada saat buang air besar, gitu ya, posisi ternyaman. Selanjutnya pada saat Anda mengendarai kendaraan, bersepeda atau naik mobil atau naik sepeda motor, itu kondisi pikiran bawah sadar Anda buka, otomatis buka. Jadi tolong pikirkan yang baik-baik, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Karena pada saat Anda memikirkan sesuatu yang aneh-aneh atau yang negatif, itu akan terinstal ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Kenapa kok saya bilang pada saat Anda itu mengendarai kendaraan itu pikiran bawah sadar Anda buka? Terbukti pada saat Anda mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, Anda sudah tidak fokus kepada bagaimana cara nyetir, bagaimana cara memasukkan ke gigi satu ke gigi dua, bagaimana caranya belok. Anda sudah tidak memikirkan itu. Otomatis Anda akan belok, otomatis Anda akan memasukkan gigi satu ke dua, dua ke tiga, atau macam-macam. Otomatis Anda akan melakukan pengereman pada saat dibutuhkan, dan itu tidak usah dipikir. Bahkan pikiran Anda memikirkan hal yang lain. Artinya pada saat Anda berkendara, itu pikiran bawah sadar Anda yang main. Pada saat Anda menginjak rem, pada saat Anda menginjak gas, atau pada saat Anda membelokkan, menyalakan lampu sen, itu yang main pikiran bawah sadar Anda, bukan pikiran sadar Anda. Pikiran sadar Anda memikirkan hal yang lain. Nanti saya di tempat tujuan mau ngapain, nanti saya bagaimana, seperti itu. Jadi pada saat berkendara, pikiran bawah sadar kita terbuka. Itu 4 kondisi pikiran bawah sadar kita terbuka secara otomatis. Sebenarnya banyak. Ada satu lagi yang nomor 5. Yang nomor 5 ya, bonus ini. Yang nomor 5 pada saat kita melakukan aktivitas, yaitu marah atau senang. Emosi yang memuncak, yang kemarin di video kemarin, emosi yang memuncak secara otomatis bisa membuka pikiran bawah sadar kita. Pada saat misalkan nih ada keluarga kita yang meninggal atau teman kita yang meninggal, kita sedihnya luar biasa, emosi sedih yang muncul luar biasa. Pada saat itu jangan sekali-sekali kita sebagai teman itu ngomong ke dia hal-hal yang negatif.
atau jangan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan anchor gitu. Anchor itu melakukan nanti di selanjutnya. Jadi pada saat kita emosinya memuncak, entah itu senang atau bahagia, itu sangat luar biasa dan itu sangat bisa membuka pikiran bawah sadar. Itu 5 aktivitas atau situasi yang bisa membuka pikiran bawah sadar kita. Hati-hati, jangan sampai melakukan pikiran, mengucapkan dan memikirkan hal-hal yang negatif, apalagi kepada diri sendiri, agar tidak terinstal atau terprogram pikiran atau tindakan yang negatif. Lakukan yang positif saja, pikirkan yang positif, ucapkan yang positif. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.